Shalom, damai Kristus beserta kita. Hari ini kita melanjutkan sesi ketiga dari video mengenai eklesia. Dan saya akan membagikan landasan pemikiran saya mengenai kitab suci. Apa itu kitab suci? Saya pribadi tidak punya definisi. Dan saya memang tidak suka dengan definisi. Memberi definisi itu sesuatu hal yang sangat merepotkan. Tapi kalau memang kitab suci itu harus diberi definisi, maka saya akan mengatakan kitab suci itu adalah buku sejarah yang menceritakan tentang masa depan. Pertanyaannya sekarang, mana ada sejarah yang bercerita tentang masa depan? Kalian pernah belajar sejarah Kerajaan Sriwijaya? Pernah belajar sejarah Kerajaan Mataram? Kalian mengenal tokoh-tokoh Tunggul Ametung, mengenal tokoh Ken Arok, Ken Dedes, kalian mengenal Gajah Mada, dan lain sebagainya. Adakah sejarah-sejarah yang sudah kalian pelajari tadi melihat pada masa depan? Tidak ada. Yang namanya sejarah selalu menceritakan masa lalu. Tapi tidak dengan kitab suci. Kitab suci itu adalah sejarah yang menceritakan tentang masa depan. Kitab suci itu bukan teks-teks yang dikanonkan oleh manusia. Oleh sebab itu saya katakan kitab suci tidak bisa diajarkan oleh manusia. Tetapi manusia bisa mempelajari kitab suci. Ini aneh bin ajaib. Tidak bisa diajarkan, tetapi bisa dipelajari. Loh, lalu siapa yang mengajar? Sola Scriptura. Kitab suci membicarakan dirinya sendiri. Artinya bukan manusia yang mengajar, tapi kitab suci itu sendiri yang mengajar. Jadi, apakah kitab suci itu? Pertanyaan yang muter, saudara. Makanya saya tidak suka dengan definisi. Apakah kitab suci itu adalah makhluk hidup? Kalau iya, berarti pertanyaannya bukan apa itu kitab suci, tetapi siapa itu kitab suci. Beritakanlah Injil. Injil itu apa? Kalau Injil itu hidup, berarti Injil itu siapa? Kira-kira kan begitu, saudara. Apa dan siapa? Ini kan dua hal yang berbeda sebenarnya. Beritakanlah Injil. Beritakanlah kabar baik, gospel. Kabar baik itu yang bagaimana? Hai orang-orang yang melarat, masing-masing dari kalian besok dapat duit 1 miliar. Karena Tuhan berfirman, upahmu tidak hanya engkau terima kelak di surga, tetapi juga akan engkau terima saat ini juga di bumi. Hore! Inikah yang dimaksud dengan kabar baik itu? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Begitukah? Baik, saya lanjutkan. Banyak orang yang mengatakan bahwa Injil itu adalah kitab kanonik. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itulah Injil, perjanjian baru. Oleh sebab itu, kitab Taurat sudah tidak berlaku lagi. Taurat itu perjanjian lama. Masalahnya,
kitab kanonik itu sendiri belum ditulis, Paulus sudah memberitakan Injil. Dengan apa Paulus memberitakan Injil? Kitabnya aja belum ditulis. Betul tidak? Paulus memberitakan Injil tanpa kitab kanon. Artinya, Injil itu bukan sebuah kitab. Injil bukan teks-teks yang dikanonkan manusia tadi. Paham, saudara? Apa itu Perjanjian Baru? Bukalah kitab Yeremia. Bacalah semua pasal 31. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Allah. Kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi apa itu Injil? Saya katakan pada kalian, Yesus itulah Injil. Dalam kitab Perjanjian Lama, orang sudah memberitakan Injil. Artinya, Injil sudah ada dalam Perjanjian Lama. Injil sudah ada dalam kitab Taurat. Para nabi dalam Perjanjian Lama memberitakan Injil. Yesaya, Yeremia, Yeskiel, semua sudah memberitakan Injil. Dan Injil itu adalah Yesus Kristus. Ketika Yesus sudah lahir ke dunia, Yesus sendiri tidak memberitakan Injil, karena dialah Injil itu. Lalu apa yang diberitakan Yesus? Kerajaan surga. Apa itu kerajaan surga? Yahweh. Yesus adalah rajanya dan Yahweh adalah kerajaan surga. Yesus yang menjadi lampunya dan Yahweh yang menjadi terangnya. Tetapi murid-murid Yesus kemudian kembali memberitakan Injil. Sejarah berulang. Sebab yang akan datang adalah Yesus Sang Mesias. Raja yang sudah memperoleh urapan dari Yahweh. Lahirnya Yesus dahulu itu adalah untuk mendapatkan pengurapan tersebut. Mari kita buka kitab Yesaya. Kita akan melihat bagaimana pertama kali Yesaya diutus. Kita buka Yesaya 6. Ayat 1 sampai 13 kalian baca semuanya terlebih dahulu. Ini adalah landasan dasar pemikiran saya mengenai kitab suci. Kalian baca semuanya, saya langsung akan menjelaskan. Tuhan berfirman, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini." Siapa yang dimaksud dengan bangsa ini? Banyak bangsa atau hanya satu bangsa? Kalau banyak bangsa, bangsa apa saja? Kalau hanya satu, siapa bangsanya? Mengerti maksud saya? Ini hermeneutik, saudara, yang kemarin sudah kita bahas. Hermeneutik itu mengerikan kalau imannya Senin Kemis. Dan tafsir saya ketika mengeksegesis ayat ini, saya menafsirkan yang dimaksud dengan bangsa ini ya hanya satu bangsa, yaitu bangsa Israel saja. Tapi itu belum cukup. Ada pertanyaan lagi yang lebih kritis. Israel itu yang mana? Maksud saya, ketika Yesaya ini diutus, Israel itu masih utuh atau sudah terpecah?
Kalian lihat kembali Yesaya pasal pertama, judul penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Kita buka PowerPoint saja. Mari kita lihat di layar monitor. Nah, itu peta Israel. Dikatakan tadi, penglihatan Yesaya dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Ini kerajaan Yehuda. Ada raja-raja Yehuda, ada raja-raja Israel. Ini kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem, dan ini kerajaan Israel dengan ibu kotanya Samaria. Artinya Israel sudah pecah. Dan hal inilah yang saya pertanyakan kembali. Katakanlah kepada bangsa ini. Yang dimaksud dengan bangsa ini siapa? Israel. Israelnya yang mana? Untuk Israel Yehuda atau Israel Samaria? Atau untuk kedua Israel ini? Paham maksud saya? Dan sekali lagi, saya harus mengeksegesis Israel dalam ayat ini adalah Yehuda. Hanya Yehuda. Tidak termasuk yang ini. Tidak termasuk yang ini ya. Yang ini kelak disebut dengan Samaria. Dari pasal 1 sampai pasal 6, semuanya bicara mengenai Yehuda. Paham ya saudara? Oke, kita lanjutkan. Katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Pertanyaannya, apa yang harus didengar oleh kerajaan Yehuda ini, tetapi tidak boleh dimengerti? Apa yang harus dilihat oleh bangsa ini, tetapi tidak boleh ditanggapi, gak boleh merespon? Tentang apa ini? Ada teka-teki Samson, ini teka-tekinya Yesaya. Kerajaan Yehuda harus mendengar, maka Yesaya harus bicara. Masalahnya, apa yang disampaikan oleh Yesaya? Dengarlah sungguh-sungguh. Baik, saya mendengar. Apa yang mau kau sampaikan? Begitu kan kalau kita mau mengimajinasikan ayat ini, dan ternyata ayat ini sendiri memang tidak memberitahukan apa sebenarnya yang harus didengar oleh bangsa Israel. Yang tahu hanya Yesaya dan Tuhan. Kita lanjutkan dulu ayatnya. Lalu Yesaya bertanya, "Sampai berapa lama ya Tuhan?" Berarti Yesaya sudah mengerti apa yang harus dia sampaikan. Yang tidak mengerti adalah kita sebagai pembaca ayat ini, termasuk kerajaan Yehuda sebagai pendengar Yesaya kelak. Di sini Yesaya bertindak sebagai dewa Hermes, tapi dewa Hermesnya tidak boleh memberikan pengertian, hanya menyampaikan saja. Dan ini perintah yang nyeleneh.
disuruh membuat orang mendengar, tapi gak boleh sampai mengerti. Seperti yang tadi saya katakan, yang mengerti hanya Yesaya dan Tuhan. Bahkan kalian sebagai pembaca kitab ini juga tidak mengerti. Betul apa tidak? Dengarkan sungguh-sungguh, mengerti jangan. Apa kalian sebagai pembaca mendengar Yesaya bicara? Kalau kalian mendengar, beritahu saya, apa yang kalian dengar? Yesaya bicara apa dalam konteks ayat ini? Kita lanjut dulu. Lalu Tuhan menjawab, sampai kota-kota telah lenggang sunyi sepi. Sorry. Kita pertanyakan dulu bagaimana Yesaya bisa mengerti padahal Tuhan tidak memberitahu apa yang harus didengar oleh kerajaan Yehuda. Dalam ayat tersebut, Tuhan hanya berfirman, dengarkan sungguh-sungguh, mengerti jangan. Seharusnya Yesaya bertanya, mereka harus mendengar apa Tuhan? Atau bahasa lainnya, apa yang harus aku katakan pada bangsa ini ya Tuhan? Kan begitu. Tapi Yesaya justru bertanya, sampai berapa lama aku harus menyampaikan pesan yang seperti itu? Seperti itunya dalam tanda petik. Karena yang akan kita cari adalah itunya itu. Mengerti ya maksud saya? Semoga tidak bingung. Yang artinya Yesaya sudah mendapatkan pengertian itu. Tetapi kita sebagai pembaca dan orang-orang Israel belum mendapatkan pengertian itu. Nah, dari mana Yesaya bisa mengetahui pesan itu? Padahal Tuhan tidak mengutarakan pesannya apa. Tuhan hanya berfirman, dengarkan sungguh-sungguh, mengerti jangan. Dari mana Yesaya bisa mengetahui pesan apa yang harus dia sampaikan pada kerajaan Yehuda? Dari ayat 1, Yesaya mendapatkan sebuah penglihatan ilahi. Ini semuanya kita ambil dari pasal 6 itu sendiri ya saudara. Kita belum membandingkan kitab Yesaya dengan kitab yang lain. Yesaya mendapat penglihatan ilahi. Dan Yesaya kemudian langsung mengakui dosanya dan juga dosa bangsanya. Celakalah aku, sebab aku ini orang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Jadi Yesaya tidak hanya mengakui dosanya sendiri, tetapi juga mengakui dosa bangsanya. Ini pelajaran yang luar biasa dari Yesaya. Banyak di antara kita, termasuk diri saya sendiri tentu saja, kita, Anda, dan saya, dan ini memang sebuah kebenaran saudara. Saya menginsafi dan sangat menyesal akan hal ini. Saya lalai dalam menjalankan tugas perutusan. Banyak di antara kita yang datang kepada Tuhan dan hanya mengakui kesalahannya sendiri tanpa pernah mengakui kesalahan gerejanya. Ini tindakan bodoh dan saya pribadi memang orang bodoh. Biar saya jelaskan sebentar maksud saya ini. Jika kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, tanpa mengakui juga dosa-dosa gereja kita, maka ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, yang tersisa adalah sebuah kesombongan diri. Kita merasa paling benar sendiri,
sementara saudara kita yang masih terikat dengan dosa-dosa gereja, kita anggap rendah. Tetapi seandainya saja kita mengakui dosa-dosa kita, termasuk juga mengakui dosa-dosa gereja kita, maka ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, minimal kita bisa mempunyai rasa dan harapan yang sama bahwa saudara-saudara kita juga dapat dibenarkan oleh karena iman kita. Dan itu tidak saya lakukan selama ini. Saya sedih dengan kebodohan saya ini. Pahamkah maksud saya, saudara? Mengikut Yesus itu tidak mudah. Di satu sisi kalian harus berdiri di atas kebenaran, tetapi di sisi yang lain kalian harus bisa mengampuni kesalahan. Padahal kebenaran dan kesalahan itu sudah nyata-nyata bertolak belakang. Bagaimana kita harus berdiri dan bagaimana kita harus mengampuni, ini hal yang tidak mudah untuk bisa kita lihat dengan mata telanjang. Lakukan yang satu, jangan abaikan yang lain. Mengikut Yesus itu betul-betul tidak mudah, saudaraku. Kalian harus melepaskan segalanya. Seperti Yesus yang mati untuk semua orang berdosa dan melepaskan semua pengampunannya. Maka kita juga harus bersedia mati untuk dosa-dosa gereja kita dan melepaskan semua pengampunan yang kita miliki. Sebab kita inilah sesungguhnya angkatan yang menanggung dosa nenek moyang kita. Oleh karena nenek moyang kita sudah berubah setia dengan beribadah kepada Allah yang lain, yaitu Allah Tritunggal. Allah yang tidak pernah dikenal oleh nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Gereja kita sudah berubah setia. Kitalah yang harus meminta ampun atas dosa-dosa kita sendiri dan juga atas dosa-dosa gereja kita. Saya menginsafi dan saya benar-benar menyesali bahwa saya tidak pernah mengakui dosa-dosa gereja saya sendiri. Saya pernah mati, tetapi kematian saya tidak berguna, sebab kematian saya adalah kematian yang egois. Saya hanya memikirkan diri saya sendiri, dosa saya sendiri. Dan Yesaya telah memberi saya sebuah pelajaran yang berbeda. Selain dia mengakui dosanya sendiri, dia juga mengakui dosa bangsanya dengan berkata, "Celakalah aku, sebab aku ini orang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir." Ini adalah pelajaran berharga yang saya dapatkan dari Yesaya. Semoga kalian juga bisa memahami hal ini. Tetapi lebih dari itu, saudaraku, ada hal yang lebih luar biasa lagi yang dapat saya temukan dari Yesaya. Yesaya mengkontradiksikan, atau mungkin lebih tepatnya membenturkan. Yesaya membenturkan, mengkontraskan, whatever lah. Yesaya mengkontraskan antara mulut dengan mata. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan yang perlu dikritisi oleh kita selanjutnya. Yang melihat kemuliaan Tuhan adalah matanya Yesaya. Tetapi Yesaya justru berkata bahwa dirinya celaka itu bukan karena matanya yang najis, melainkan karena bibirnya yang najis.
Paham maksud saya, saudara? Inilah yang dinamakan kedalaman firman Tuhan. Sampai sini saya mau menunjukkan sejenak pada saudara bagaimana kitab suci itu sebenarnya tidak bisa didalami dan dipahami dengan ilmu tafsir atau hermeneutik. Mari kita lihat di layar monitor. Kita ambil contoh dari Yesaya pasal 6 ini sendiri. Katakanlah ini adalah kitab suci, saudara. Ini adalah Yesaya pasal 6. Ketika saya menggali kitab ini sedalam 1 meter, saya menemukan makna A. Lalu saya menggali lebih dalam lagi, yaitu 2 meter, saya menemukan makna baru di sana, yaitu makna B. Kitabnya sama, saudara, Yesaya pasal 6. Tapi saya bisa menemukan 2 makna yang berbeda. Lalu mereka, para pendeta yang belajar hermeneutik, berkata, mendalami Alkitab itu harus mengerti konteks. Saya juga belajar hermeneutik, dan saya bertanyakan, apa itu konteks? Hidup itu menafsir. Apa tafsir kalian mengenai konteks? Konteksnya adalah Yesaya pasal 6. Dan saya pribadi bisa mendapatkan 2 makna yang berbeda dalam konteks yang sama. Jadi apa itu konteks? Galian pertama, saya menafsirkan Yesaya pasal 6 ini bicara tentang A. Tetapi ketika saya gali lagi pada galian kedua, tafsir saya berubah. Ternyata saya mendapati Yesaya pasal 6 bicara tentang B. Jadi apa itu konteks? Sebab pandangan konteks ini seolah hendak mengatakan bahwa yang namanya tafsir kitab suci itu hanya ada satu makna yang benar. Dan makna itu dipastikan objektif. Kalian bisa lihat sendiri. Galian pertama siapa yang menafsir? Saya. Galian kedua siapa yang menafsir? Juga saya sendiri. Dan ternyata tafsiran selanjutnya menjadi berbeda dengan yang pertama. Bagaimana kalau sampai orang lain yang menggali? Maka yang terjadi kebanyakan adalah Matius 11 ayat 12. Silakan dibaca sendiri kitab sucinya. Orang kedua akan berusaha menguasai kerajaan surga dengan mengatakan penggali pertama tafsirnya tidak betul, tidak objektif, tafsirnya menyesatkan umat, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Padahal Yesus itu hidup. Dan Yesus itu masih satu-satunya manusia yang diurapi untuk menjadi raja. Dialah penguasa kerajaan surga. Cari Yesus, saudaraku. Yesus yang Kristus. Tinggalkan Yesus yang Trinitas. 2 Yesus ini serupa, tapi tak sama. Inilah sebenarnya kitab suci itu, saudaraku. Kalau saudara mau menggali lebih dalam lagi kitab Yesaya pasal 6 ini, saudara bisa mendapat harta yang lebih indah lagi
dari harta sebelumnya. Semakin dalam, semakin indah harta yang bakal kalian temukan. Tetapi itu juga bakal semakin susah, sebab batunya juga semakin keras. Dan makna-makna tersebut tidak didapat dari hermeneutik, tetapi Roh Kudus yang memberi pengertian setelah kita berusaha menggali. Semakin kuat kalian memeras kitab suci, semakin banyak firman Tuhan yang mengalir keluar. Dan itulah eksegesis, di mana sebetulnya bukan kalian yang membawa keluar firman itu, tetapi firman itu yang akan membawa kalian keluar. Karena baik-baik omongan saya ini. Sekali lagi saya katakan, itulah eksegesis, di mana sebetulnya bukan kalian yang membawa keluar firman itu, tetapi firman itu yang akan membawa kalian keluar. Oke, kita kembali ke Yesaya. Jadi karena Yesaya sudah mengakui dosa-dosanya sendiri dan juga dosa-dosa bangsanya, maka Tuhan selain mengampuni dosa Yesaya, Tuhan juga membuat Yesaya mengerti firman Tuhan. Bara yang disentuhkan ke mulutnya itulah yang secara supranatural membuat Yesaya mengerti apa yang harus dia sampaikan kepada bangsanya. Tetapi bangsanya itu tetap tidak akan pernah mengerti apa yang disampaikan oleh Yesaya, karena bangsa itu sendiri tidak pernah mengakui dosanya. Israel merasa dirinya adalah bangsa yang hebat, merasa dirinya adalah bangsa pilihan, eklesianya Tuhan, umatnya Yahweh, sehingga mereka menjadi lupa diri, seperti yang ditulis ulang dalam kitab Yohanes. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang Dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Yohanes ini juga memberikan saya gambaran mengenai gereja masa kini. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan yang tadi. Yesaya bertanya, "Sampai berapa lama ya Tuhan?" Dan Tuhan menjawab, "Sampai kota-kota telah lengang, sunyi, sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi."
Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan, namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Mari kita lihat slide selanjutnya. Israel sebelum terpecah itu memang terdiri dari 12 suku. Betul ya? Seperti yang bisa kalian lihat petanya di layar monitor. Ini adalah 12 suku Israel. 2,5 suku di sebelah timur Sungai Yordan. Ruben, Gad, dan setengah Manasye. Sisanya 9,5 mendiami sebelah barat Sungai Yordan. Ini semua. Pertanyaan saya, siapa yang menjadi raja atas 12 suku Israel ini? Israel tidak punya raja. Yang menjadi raja atas Israel saat itu adalah Tuhan sendiri, yaitu Yahweh. Hanya ada satu raja, yaitu Yahweh. Masih ingat kenapa Israel kemudian dipecah? Kalian bisa baca sendiri 1 Raja-Raja 11. Setelah Israel dipecah, maka ada 2 lingkaran Israel di sana. Kita kembali ke slide yang pertama. Nah, ini. Ini adalah lingkaran besar Israel sebelum terpecah. Bentar ya. Ini. Ini lingkaran Israel sebelum terpecah. Setelah dipecah, maka ada 2 lingkaran Israel di sana. Ini adalah lingkaran yang pertama. Lingkaran medium. Isinya 10 suku. Dan ini lingkaran kecil. Isinya hanya 1 suku. Sekarang Israel terbagi menjadi 2 kerajaan. Artinya apa? Artinya Israel punya 2 raja. Yang satu Raja Yehuda, yang satu lagi Raja Israel. Israel di sini dalam arti Samaria. Paham ya? Ada Raja Yehuda,
ada Raja Samaria. Ada dua raja yang berkuasa atas Israel. Kalau di Yerusalem punya Rehabeam, maka di Samaria punya Yerobeam. Kalau di Yerusalem punya Asa, maka di Samaria ada Baesa. Serupa tapi tak sama. Yerusalem ada Yoas, di Samaria ada Yoahas. Namanya mirip-mirip karena memang satu rumpun. Konteks dua raja ini sendiri, kalau kita mau bawa ke zaman kita, zaman gereja, ini bisa berarti ada dua Yesus, ada dua raja, serupa tapi tak sama. Ada dua Mesias, ada dua yang diurapi menjadi raja. Siapa saja? Yesus Kristus yang diurapi oleh Yahweh untuk menjadi raja segala raja. Yang satu lagi adalah Yesus Trinitas yang diurapi oleh nabi-nabi palsu di zamannya untuk menjadi Allah, yaitu salah satu dari tiga Allah yang disebut Tritunggal. Oke, kita balik ke Yesaya. Saya pindahkan lingkaran ini ke slide nomor 4 ya. Sampai berapa lama ya Tuhan? Sampai kota-kota telah lengang sunyi dan sepi. Kota yang mana ini? Tadi kita sudah mengeksegesis bahwa Israel dalam Yesaya pasal 6 ini adalah Yehuda. Jadi yang dihajar Tuhan adalah lingkaran yang kiri. Tuhan menyingkirkan manusia jauh-jauh sampai seluruh negeri yang ada di Yehuda ini hampir kosong. Lalu di sana dikatakan, jika masih ada 1/10, mereka masih harus ditimpa binasa. Saya akan buat gambar coret-coret. Semoga pensil gambarnya bisa berfungsi. Sebab kalau pakai mouse sedikit ribet. Oke, ini mana ini? Ini lingkaran kecil Yehuda. Satu utuh. Sorry, saya buat slide baru saja. Ini satu lingkaran utuh. Saya bagi begini menjadi setengah. 1/2. Bentuknya begini. Seperti huruf D. Saya bagi lagi begini. Ini namanya 1/4.
Bentuknya begini. Saya bagi lagi begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1/8. Bentuknya begini. Tadi dikatakan, jika masih ada 1/10, mereka masih harus ditimpa binasa. Saya pakai ilmu kira-kira, saudara. Matematika saya dapat 4 dulu di rapot. Jadi, kalau 1/8 itu ini, maka 1/10 itu kira-kira ini. Nah, kalau masih ada manusia yang tersisa segini, dari yang tadinya utuh segini, ini, yang ini masih harus ditimpa binasa lagi. Sisa yang ini inilah muncul tunas yang kudus. Ya, dari sisa-sisa manusia di kerajaan Yehuda inilah nanti muncul tunas yang kudus. Pertanyaannya, apa itu tunas yang kudus? Kan begitu, saudara. Atau kalau tunas yang kudus ini adalah makhluk hidup, maka pertanyaannya, siapa tunas yang kudus ini? Paham ya maksud saya? Dan Yesaya sebenarnya diminta Tuhan untuk memberitakan tunas yang kudus ini. Sampai kapan ya Tuhan? Sampai tunas yang kudus ini muncul. Sebelum tunas yang kudus ini muncul, maka tidak ada satu orang pun yang akan mengerti kitab suci, kitab Taurat Musa. Tidak ada satu orang Israel pun yang bisa memahami kitab Taurat itu. Baik mereka yang tinggal di Yerusalem maupun mereka yang tinggal di Samaria. Apalagi bangsa-bangsa di luar Israel. Dibutuhkan tunas yang kudus untuk bisa mengerti isi kitab suci. Paham maksudnya? Kita lihat sebentar Yesaya pasal selanjutnya, pasal 7. Di sana ada yang judul perikopnya pemberitaan mengenai Immanuel. Siapa Immanuel ini? Kebanyakan dari kita pasti menafsirkan Immanuel itu adalah Yesus Kristus. Betul tidak? Seperti yang sudah saya katakan tadi, tafsir itu tergantung seberapa dalam kalian menggali. Apa itu konteks? Karena kalian Kristen, kalian menafsirkan Immanuel ini Yesus, Tuhan beserta kita. Tapi ini kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi tidak percaya Yesus. Maka Immanuel dalam Yesaya ini bukan Yesus. Bagi orang Yahudi, Immanuel ini adalah anaknya Yesaya. Jadi sekali lagi,
Apa itu konteks? Siapa yang benar? Tafsiran orang Kristen atau tafsiran orang Yahudi? Ditinjau dari kitab, ini kitabnya siapa? Kitabnya orang Yahudi atau kitabnya orang Kristen? Orang Kristen punya kitabkah? Renungkan pertanyaan saya. Apakah orang Kristen punya kitab? Yesus itulah yang menjadi kitab sucimu. Yeremia pasal 31. Jadi apa itu konteks? Silakan dijawab sendiri. Khususnya mereka yang senang hermeneutik, yang selalu berkata, lihat konteks, lihat konteks. Silakan kalian menafsirkan dulu apa itu konteks, baru kita bicara isi kitab sucinya. Konteks itu apa? Baik, kita mundur ke pasal 7 yang judul perikopnya adalah Yesaya dan Raja Ahaz. Ahaz ini raja mana? Raja di Yerusalem atau raja di Samaria? Raja di Yerusalem. Kalau kalian baca seluruh perikop ini, Ahaz itu sedang ketakutan karena negerinya mau diserang saudara sendiri, yaitu Pekah, Raja Samaria yang bergabung dengan Resin, Raja Aram. Tetapi Tuhan berjanji bahwa kedua raja itu tidak akan berhasil. Dalam judul perikop selanjutnya, Tuhan hendak memberikan tanda pada Raja Ahaz yang tidak percaya nubuatan Yesaya. Apa tandanya? Lahirnya Immanuel. Sekarang kalian tinggal melihat saja. Apa ciri Immanuel dalam Yesaya pasal 7 ini? Pertama, dia makan dadih dan madu. Sampai kapan? Sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Kalau ini adalah Yesus, apa Yesus waktu kecil makan dadih dan madu? Atau kalian mau beralegoris juga gak apa-apa. Dadih dan madu itu bukan, apa bahasanya, saya lupa, bukan literal. Sorry, maksud saya bukan harafiah. Dadu, dadi dan madu itu bukan harafiah. Ya monggo dijelaskan. Dadi itu melambangkan apa dan madu itu melambangkan apa. Pokoknya iso cocok bahwa Immanuel ini identik dengan Yesus waktu kecil. Gitu aja loh. Ciri kedua, sebelum Immanuel ini tahu menolak yang jahat dan yang baik, Aram dan Israel Utara dalam konteks ini diwakili oleh Efraim, dua kerajaan yang ditakuti oleh Ahaz. Dua kerajaan itu akan habis diserbu Asyur. Lagi-lagi kalian tinggal korelasikan peristiwa ini. Apakah nubuatan ini sesuai dengan zaman waktu Yesus lahir? Paham maksud saya, saudara? Bukankah ini yang diajarkan para pendeta hermeneutik? Belajar kitab suci harus melihat konteks. Konteks itu apa? Kalau kalian perhatikan sungguh-sungguh, maka Immanuel dalam Yesaya pasal 7 ini memang bukan Yesus. Lalu siapa?
Benar tafsir para rabi Yahudi. Immanuel ini adalah anaknya Yesaya. Pasal 8-nya dibaca. Sola Scriptura, right? Pasal menjelaskan pasal. Apa kalian mau menyangkal ajaran kalian sendiri terus-menerus? Bacalah pasal 8. Maher Shalal Hasbas. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapa, ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Damsyik itu Aram. Aram itu Resin. Resin yang berkemah di Efraim, yaitu Samaria. Mereka semua dihancurkan oleh Raja Asyur. Maher Shalal Hasbas. Arti nama ini memang bukan Tuhan beserta kita. Immanuel, memang bukan. Arti nama ini adalah penjarahan yang tangkas. Berarti Immanuel ini juga bukan anaknya Yesaya. Bacalah terus perikop selanjutnya dari pasal 8. Penyerbuan Asyur ke Yehuda. Karena Yehuda ini tidak percaya dan tidak mengandalkan Tuhan, Yehuda ketar-ketir oleh air Siloam yang lambat, yaitu Efraim dan Aram, dua putung kayu api yang berasap. Maka Tuhan mendatangkan air sungai Efrat, air sungai yang lebih kuat arusnya, yaitu Asyur, untuk menyerang Yehuda. Kenapa Tuhan melakukan hal itu? Sudah menyelamatkan Yehuda dari serbuan Aram dan Efraim, tetapi malah mendatangkan ancaman yang lebih besar, yaitu Asyur itu sendiri. Ya, supaya pertolongan Tuhan itu lebih nyata terlihat. Semakin besar ancaman, semakin kemuliaan Tuhan bisa diperlihatkan. Seperti zaman ketika Israel keluar dari Mesir. Semakin besar Mesir menekan Israel, semakin besar kedahsyatan yang Tuhan perlihatkan pada dunia sekitarnya atau pada bangsa-bangsa di sekitarnya. Paham maksud saya? Kalian baca semua perikop di pasal 8 itu. Asyur akan masuk menyerbu seluruh negerimu, ya Immanuel. Kalau zaman Yesus, yang menjajah bukan Asyur, Pak Bos. Kalau Immanuelnya itu adalah Yesus, yang menjadi Asyur itu adalah Romawi. Paham ya maksud saya? Kita lanjutkan. Tetapi perhatikanlah, hai segala bangsa yang melihat peristiwa sejarah ini, yang melihat bagaimana Asyur menyerang Yehuda. Buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak akan terlaksana, sebab Allah menyertai kami. Bukankah ini Immanuel? Asyur tidak hanya menyerbu Israel Utara, tetapi juga sampai masuk ke Israel Selatan. Tetapi ada Immanuel di kerajaan Yehuda. Siapa? Anak Nabi sebagai tanda. Kalian baca terus perikop selanjutnya. Yesaya terpaksa sembunyi. Karena perikop ini akan kembali menyambung pasal 6 tadi. Yesaya harus menyimpan atau memeteraikan pengajaran itu di antara murid-muridnya. Ternyata Yesaya bukan hanya seorang nabi.
dia juga seorang pengajar. Yesaya punya murid, sama persis seperti kisah Yesus. Yesus juga punya murid. Lantas ajaran apa yang harus disembunyikan Yesaya? Dan mengapa harus disembunyikan? Nyambung ke pasal 6 tadi. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mau bertanya. Jadi Immanuel di pasal 7 ini siapa yang betul? Tafsiran pendeta Kristen atau tafsiran Rabi Yahudi? Sekali lagi saya katakan pada kalian semua, dua-duanya benar. Kenapa bisa begitu? Karena pada galian pertama, saya memang menemukan Immanuel ini bukan Yesus. Bahkan pada galian kedua pun, saya juga belum menemukan Immanuel ini adalah Yesus. Baru pada galian ketiga, saya bisa mendapatkan bahwa Yesaya pasal 7 ini juga bicara tentang Yesus. Artinya apa ini? Pertama, sekali lagi saya katakan, ini artinya kitab suci tidak bisa ditafsirkan hanya sebagai satu tafsiran yang objektif. Tidak akan pernah bisa. Sebab kitab suci ini sangat dalam dan kaya akan makna. Tiap kedalaman memiliki makna yang berbeda. Yang kedua, ini juga bisa berarti bahwa penggenapan nubuat dalam kitab suci tidak hanya bisa digenapi satu kali, tetapi bisa mengalami penggenapan berkali-kali. Yosua, Yesaya, Yesua memiliki akar kosakata yang sama. Dan ketiga nama ini sebetulnya memiliki kisah tujuan yang sama. Nubuatan yang ada dalam kitab Yosua, kalaupun sudah digenapi dalam kitab itu sendiri, masih akan terjadi lagi dalam kitab Yesaya. Begitu seterusnya. Sejarah yang berulang untuk menjadi penuntun di masa yang akan datang. Artinya menuntun di masa kita. Kita di masa yang akan datang. Semoga kalian paham maksud saya. Baik, kita lanjutkan. Jadi apa sebenarnya yang harus dikabarkan oleh Yesaya pada pasal 6 tadi? Tunas yang kudus, yaitu Injil Kristus. Kenapa orang Israel sampai tidak mengerti tunas yang kudus ini? Karena tunas itu belum lahir. Yang diberi pengertian saat itu hanya Yesaya. Dari mana tunas yang kudus ini berasal? Dari Tunggul Isai, bukan Tunggul Ametung. Baca Yesaya pasal 11-nya. Kita tahu tunas yang kudus itu kelak adalah Yesus, keturunan Daud bin Isai bin Yehuda. Sebuah kerajaan yang mana Tuhan semesta alam telah habiskan penduduknya hanya untuk melahirkan tunas yang kudus ini. Kalian bisa mendengar sendiri, ketika Yesus lahir, apa pernah ditanyakan orang lagi, "Engkau dari suku mana?" Murid-murid Yesus saja tidak ada seorang pun yang diketahui mereka berasal dari suku mana, kecuali Paulus. Dia berasal dari suku Benyamin. Bagaimana dengan Petrus? Dari suku manakah Petrus? Keturunan Yehudakah atau keturunan Ruben? Bagaimana dengan Yohanes anak Zebedeus? Apakah Zebedeus itu keturunan Yehuda atau keturunan Simeon?
Natanael, seorang Israel sejati. Dari suku manakah Natanael? Keturunan Yehudakah atau keturunan suku Dan? Jika masih ada 1/10 dari suku Yehuda, mereka harus sekali lagi ditimpa binasa. Barulah tunas yang kudus itu lahir. Paham saudara maksud dari Yesaya ini? Korelasikan saja. Apa benar ketika Yesus lahir, suku Yehuda ini tinggal sauprit? Yesus diutus untuk apa? Mengumpulkan umat Israel yang terpencar. Israel yang mana? Yang utara atau yang selatan? Atau keduanya? Loh, kok sama pertanyaan ini dengan pertanyaan kita tadi di awal? Yesaya mendapat panggilan, "Pergilah, katakanlah pada bangsa ini." Bangsa ini itu bangsa yang mana? Bangsa Israel. Israel yang mana? Yang utara atau yang selatan? Atau keduanya? Kalau zaman Yesus, Israel utara sudah habis duluan. Betul tidak? Yerusalem, Yerusalem. Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Loh, kok mirip sama Yesaya? Berarti Yesus diutus untuk mengumpulkan umat Israel yang di selatan, yaitu Yerusalem, Yehuda. Tetapi itu sebelum disalib. Bagaimana setelah Yesus disalib dan dibangkitkan? Bukankah Yesaya juga sudah menuliskannya? Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Wow, dan itu benar-benar terjadi. Yesaya memang memberitakan tunas yang kudus. Yesaya pasal 6 sebenarnya sedang memberitakan Injil Kristus. Dan tunas yang kudus ini memang Yesus. Pertanyaannya sekarang, ketika Yesus sudah lahir, apakah sisa umat Yehuda ini bisa mengerti kitab suci? Kan Yesaya tadi bertanya, sampai kapan ya Tuhan? Sampai tunas yang kudus itu muncul. Sekarang tunas yang kudus sudah muncul. Apakah Israel sudah bisa mengerti isi kitab suci? Ternyata tidak. Murid-murid Yesus hanya mengerti apa yang perlu dimengerti saat itu saja. Mari kita lihat Lukas. Lukas pasal terakhir ayat 45. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Berapa lama mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus? Kenyataannya mereka masih tidak mengerti isi kitab suci. Mereka baru mengerti isi kitab suci ketika Yesus membuka pikiran mereka.
Dan ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan dalam Wahyu. Kita buka Wahyu 5, kitab yang dimeterai dan anak domba. Di sana diperlihatkan Yohanes sampai nangis. Kenapa Yohanes menangis? Karena tidak ada satupun yang dianggap layak untuk membuka kitab itu. Kalau versi Yesaya dikatakan, "Baik, baca kitab ini." Aku tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kitabnya dimeterai. Baik, sekarang kitabnya sudah terbuka. Baca kitab ini. Masih gak bisa. Kenapa gak bisa? Buta huruf. Gak bisa baca tulis. Kembali dalam penglihatan di kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu tadi kemudian dikatakan bahwa tunas Daud dari suku Yehuda telah menang, sehingga dia dianggap layak untuk membuka kitab itu. Lalu anak domba itu menerima kitab dari tangan yang duduk di atas tahta. Siapa anak domba dan siapa yang duduk di atas tahta? Kitab ini juga bisa digunakan untuk menghancurkan doktrin iblis, yaitu Tritunggal. Tapi kita menahan diri untuk tidak ke arah sana. Cukup untuk menyampaikan apa itu kitab suci. Jadi itu tadi adalah dasar pemikiran saya mengenai kitab suci. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengajarkan kitab suci. Sebab kitab suci itu adalah Yesus itu sendiri. Dan Yesus itu hidup. Maka carilah Yesus. Kalian akan mengerti kitab suci. Bukan dengan hermeneutik. Hermeneutik itu pengertian yang diajarkan oleh manusia. Mereka beribadah kepadaku, tetapi ajarannya adalah ajaran manusia. Memang, setiap hari kalian mencari Tuhan. Tetapi buat apa kalau yang disembah adalah Tritunggal, bukan Tuhan yang esa? Renungkan kembali saudaraku, bolehkah aku memanggilmu saudara? Maka dengar dan lakukanlah apa yang Yesus ajarkan pada kalian. Lakukanlah kehendak Bapanya Yesus. Sebab Yesus itu anaknya Allah, bukan Allah. Renungkan baik-baik. Shalom.